Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Fabela dengan NIM 058 akan menjelaskan mengenai lapisan masyarakat dalam area global atau yang sering disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan arti kata stratifikasi terlebih dahulu. Nah, secara umum, kata stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yakni stratum yang berarti tingkatan, serta socius yang berarti masyarakat atau teman. Sehingga, bila kita tarik pengertian stratifikasi sosial tersebut secara umum bisa kita sebut sebagai tingkatan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, stratifikasi sosial ini merupakan kiasan yang berasal dari gambaran kondisi yang ada dalam keadaan kehidupan masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggris yang disebut social stratification merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Kemudian ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai stratifikasi sosial itu sendiri. Yang pertama, menurut M.Z. Lawang, beliau mengemukakan bahwa social stratification ini merupakan pengelompokan orang-orang yang termasuk ke dalam sebuah sistem sosial tertentu pada lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan juga prestis. Nah, kemudian yang kedua itu ada menurut Pitirim Asorokin. Nah, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat pada berbagai kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudan dalam kasus ini yaitu terdapat beberapa lapisan yang berbeda di dalam masyarakat, dan dalam setiap lapisan itu disebut dengan strata sosial. Terlebih lagi bahwa stratifikasi sosial adalah ciri yang tepat dalam setiap kelompok sosial yang teratur. Nah, kemudian beberapa lapisan di dalam masyarakat memang tidak jelas mengenai batasannya, namun akan nampak bahwa setiap lapisan terdiri dari individu-individu yang memiliki tingkatan atau strata sosial yang secara relatif adalah sama. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara memperoleh status sosial. Yang pertama ada tanpa usaha atau otomatis, jadi sudah dari sejak lahir. Nah, cara ini ada dalam masyarakat yang menggunakan sistem lapisan tertutup. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara berusaha atau meraih. Jadi kita berusaha sampai dengan memperoleh status sosial. Nah, biasanya dalam masyarakat ini menggunakan sistem lapisan terbuka. Kemudian yang ketiga itu dengan cara kombinasi. Nah, ini diraih serta otomatis sebab adanya pemberian penghargaan ataupun gelar atas jasa maupun perjuangannya. Jadi untuk yang dengan cara kombinasi ini memang sudah secara otomatis dan juga seseorang itu juga berusaha sehingga menggunakan dua cara, yakni cara kombinasi tersebut. Nah, terus status yang diberikan itu biasanya berupa penghargaan, dari sebuah penghargaan maupun sebuah gelar, seperti itu. Kemudian ada juga peranan sosial. Jadi peranan sosial ini merupakan perangkat hubungan seseorang sebab mengapa menduduki status yang bersangkutan atau stratifikasi sosial. Ada juga kelas sosial. Jadi kelas sosial ini merupakan penggolongan kelompok sosial yang dilatar belakangi dengan sesuatu yang dihargai sekaligus diikuti hak dan kewajibannya di dalam masyarakat tersebut. Nah, kelas sosial ini biasanya terdiri dari kelas sosial tinggi atau upper class, kelas sosial menengah atau middle class, serta kelas sosial rendah atau lower class. Di sini Aristoteles membagi penduduk ke dalam 3 golongan, diantaranya yakni golongan sangat kaya, golongan menengah, serta golongan sangat miskin. Selain itu, Karl Marx
juga mengemukakan bahwa kelas sosial utama dalam stratifikasi sosial terdiri dari golongan proletariat, kemudian yang kedua ada golongan menengah borjuis rendah, yang ketiga ada golongan kapitalis borjuis. Ada juga dasar stratifikasi. Pada umumnya terdapat beberapa dasar yang biasanya dipakai dalam menggolongkan beberapa anggota di dalam masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu. Nah, beberapa dasar tersebut diantaranya yang pertama itu ada dasar kekayaan. Nah, barang siapa yang mempunyai kekayaan yang paling banyak, maka orang tersebut akan masuk ke dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut contohnya dapat kita lihat pada bentuk rumah, kendaraan, kemudian cara dalam mengenakan pakaian sekaligus bahan pakaiannya, kebiasaan orang tersebut dalam berbelanja barang, dan lainnya. Nah, itu masuk ke dalam dasar kekayaan. Kemudian ada dasar yang kedua, yakni dasar kekuasaan dan kewenangan. Nah, lapisan ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau yang memiliki wewenang terbesar. Nah, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam lapisan itu pada dasar kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, ada dasar kehormatan. Jadi ukuran kehormatan mungkin saja terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan ataupun kekuasaan. Nah, di sini seorang individu yang paling disegani dan dihormati akan menempati posisi teratas. Nah, ukuran semacam ini masih banyak kita jumpai dalam masyarakat yang masih menjunjung sistem tradisional. Biasanya mereka merupakan golongan tua atau mereka yang pernah berjasa pada masa lampau atau dalam kesehariannya. Kemudian yang keempat, ini ada dasar ukuran ilmu pengetahuan. Nah, ukuran ilmu pengetahuan ini digunakan oleh masyarakat yang menghargai akan ilmu pengetahuan tersebut. Namun, ukuran tersebut seringkali menyebabkan munculnya hal yang berakibat negatif. Sebab ternyata bahwa bukanlah mutu ilmu pengetahuan yang menjadi ukuran, namun gelar dari kesarjanaannya. Nah, jadi dengan penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa dasar dari stratifikasi sosial di dalam masyarakat ini dikarenakan adanya sesuatu yang berharga. Di antaranya misalnya umur, pekerjaan, pendidikan, keturunan, fisik maupun jenis kelamin, kekayaan, kemampuan atau kepandaian, atau bahkan kekuasaan. Nah, itu tadi dasar-dasar stratifikasi. Kemudian ada bentuk stratifikasi. Pada umumnya terdapat 3 bentuk stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama ada sistem kasta. Nah, sistem kasta ini merupakan salah satu sistem stratifikasi yang tertutup, yang mana orang sama sekali tidak dapat bisa merubah status sosial tersebut yang ada di dalam diri mereka. Sistem kasta ini merupakan sebuah sistem di mana orang yang telah dilahirkan ke dalam status sosial mereka akan terus menetap berada di dalam dirinya seumur hidup mereka. Misalnya keturunan-keturunan raja, keturunan-keturunan bangsawan. Yang selanjutnya ada sistem kelas. Nah, sistem kelas ini dilatar belakangi dengan prestasi individu dan juga faktor sosial. Nah, kelas ini terdiri atas sekumpulan orang yang mempunyai status yang sama dengan faktor penentu seperti misalnya kekayaan, pendapatan, pendidikan, maupun pekerjaan. Berbeda dengan sistem yang pertama, sistem kasta tadi, sistem kelas ini merupakan sebuah sistem yang terbuka. Nah, di sini setiap individu itu bebas dalam meraih tingkat pendidikan ataupun pekerjaan yang berbeda dengan orang tua mereka. Jadi, seseorang ini bebas menentukan jalan hidupnya. Nah, dalam sistem kelas ini juga sangat memungkinkan ya untuk melaksanakan pernikahan eksagami atau dalam bahasa sederhananya suami istri yang berasal dari kelas sosial yang berbeda. Jadi perkawinan tersebut dalam kondisi seperti dilatar belakangi dengan beberapa nilai seperti cinta dan kecocokan, bukan menitik beratkan pada kedudukan sosial maupun ekonominya.
Yang ketiga ini ada sistem meritokrasi. Jadi dalam sistem ini dilatar belakangi dengan keyakinan bahwa stratifikasi sosial ini ditentukan dengan adanya usaha atau jasa pribadi. Jadi pada tingkatan usaha yang tinggi akan mengarahkan seseorang individu dalam posisi sosial yang tinggi, begitupun sebaliknya. Konsep dari meritokrasi ini dipandang ideal karena pertama kalinya dalam sejarah masyarakat di stratifikasi murni yang berdasarkan dengan prestasi, jadi murni dari usaha sendiri. Nah, itu tadi bentuk stratifikasi sosial. Yang selanjutnya, menurut gagasan yang disampaikan oleh Surjono Sukanto, terdapat 3 sifat dari stratifikasi sosial. Nah, ketiga dari sifat tersebut ialah stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial campuran, dan stratifikasi sosial terbuka. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Jadi mobilitas seorang individu guna dapat melaju dari suatu lapisan sosial tertentu ke dalam lapisan sosial lainnya ini sangat terbatas. Nah, di stratifikasi sosial tertutup ini biasanya terjadi dalam lingkup masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Akibat adanya hal tersebut, maka kemajuan dalam perilaku juga sangat lambat. Kemudian ada stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi campuran ini campuran antar stratifikasi tertutup dan terbuka. Nah, stratifikasi sosial campuran ini sebagai contoh, seorang masyarakat bisa bermutasi untuk bekerja sebagai pimpinan dan tidak memungkinkan untuk menjadi bangsawan atau tokoh masyarakat. Nah, di stratifikasi sosial campuran ini biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memiliki susunan heterogen atau campuran juga. Kemudian ada stratifikasi sosial terbuka. Jadi stratifikasi sosial terbuka atau juga disebut dengan open social stratification ini akan memungkinkan individu dari segala lapisan dapat melakukan mobilitas sosial, baik itu dalam mobilitas sosial naik ataupun mobilitas sosial turun. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang modern serta mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Selanjutnya ada faktor penyebab stratifikasi sosial. Yang pertama uang, kemudian yang kedua kehormatan, yang ketiga ilmu, yang keempat barang bernilai, kemudian yang kelima itu kekuasaan, dan yang keenam keturunan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit dari faktor penyebab. Yang pertama itu uang. Nah, sebagai contoh pembagian uang kepada anggota organisasi di mana besarnya itu berbeda-beda tergantung dengan jabatan yang dijabat oleh mereka atau yang dijabat oleh masing-masing individu. Kemudian ada kehormatan. Sebagai contoh di sini, orang yang dihormati di dalam lingkungan masyarakat itu pada umumnya akan menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat. Yang ketiga, ilmu. Nah, di sini orang yang berilmu itu akan lebih dihormati dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, ataupun orang yang lebih berpengalaman akan lebih diikuti ataupun diikuti nasihatnya dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman. Seperti itu. Kemudian yang keempat ini barang bernilai ekonomis. Nah, sebagai contoh, orang yang mempunyai tanah yang luas akan menjadi orang yang terpandang. Kemudian yang kelima ini kekuasaan. Misalnya keluarga dari kepala suku ataupun pejabat yang lebih dihormati. Nah, ini akan menempatkan posisi mereka pada strata tertinggi juga. Kemudian yang keenam ini keturunan. Nah, sebagai contoh
keturunan raja akan dianggap sebagai darah biru yang eksklusif atau biasa kita sebut sebagai keluarga bangsawan, jadi sesuai atau menurut keturunannya sebelumnya. Nah, itu tadi beberapa faktor penyebab stratifikasi sosial. Selanjutnya, pendorong stratifikasi sosial. Jadi menurut pendapat dari Huki, seorang pakar sosiologi, pendorong terjadinya stratifikasi sosial itu diantaranya yang pertama adanya perbedaan ras, budaya, serta ciri biologisnya seperti perbedaan warna kulit dan juga latar belakang etnis. Yang kedua itu pembagian tugas yang terspesialisasi yang berhubungan dengan fungsi kekuasaan dan juga status dalam stratifikasi sosial tersebut. Yang ketiga itu kelangkaan, yakni stratifikasi yang lambat laun yang ada dikarenakan alokasi hak serta kekuasaan yang jarang atau langka. Kemudian ada fungsi stratifikasi. Yang pertama sebagai suatu alat yang digunakan untuk pendistribusian hak dan kewajiban. Sebagai contoh dalam menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sebagai alat untuk mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan terhadap bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, yang ketiga ini sebagai alat untuk penempatan individu maupun seseorang dalam suatu strata lapisan tertentu di dalam struktur sosialnya. Yang keempat, sebagai penentu tingkatan mudah atau tidaknya dalam bertukar status ataupun kedudukan di dalam struktur sosial. Yang kelima, untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang keenam ini untuk mendorong masyarakat agar dapat bergerak sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir dijelaskan juga dalam Al-Quran mengenai stratifikasi sosial. Nah, Al-Quran menetapkan adanya keistimewaan yang berbeda-beda di antara manusia. Ini membuat manusia yang satu mempunyai kelebihan dari yang lain dan yang melandasi kegiatan kerja dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak sama dalam hal pengetahuan dan keutamaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9, adakah sama antara orang-orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan? Kemudian dijelaskan juga pada Quran Surat Al-Mujadalah yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itu tadi materi mengenai stratifikasi sosial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.